Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wida Rizky Fitriani. Saya dari D3 Stikep PPNI Jawa Barat. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada Bapak dengan kontrak waktu 15 menit Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, karena Bapak bersedia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang topik yang akan kita bahas dan tujuan dari pembahasan kita kali ini ya Pak ya. Topiknya itu tentang diet Pak, diet yang dilakukan Bapak ketika nanti di rumah ya Pak. Lalu tujuannya itu agar Bapak mengetahui makanan apa saja yang dianjurkan dan makanan apa saja yang dibatasi untuk Bapak ya Pak. Baik Pak, di sini saya ada leafletnya. Nih ya Pak ya. Sebelum kita masuk ke dietnya Pak, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang hemodialisa ya Pak ya. Jadi pengertian hemodialisa itu adalah prosedur pembersihan darah dari limbah-limbah hasil metabolisme tubuh dengan menggunakan alat yaitu hemodializer. Secara singkatnya itu sering kita sebut seperti cuci darah ya Pak ya. Sudah sering dengar kan apa ya cuci darah seperti itu. Lalu di sini ada tujuan dari hemodialisa Pak. Yang pertama itu menggantikan fungsi ginjal untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Yang kedua itu menggantikan fungsi ginjal untuk mengeluarkan cairan tubuh itu berupa urin ya Pak ya. Lalu yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penurunan fungsi ginjal. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke dietnya nih ya Pak ya. Pertama itu ada pengertian diet Pak. Nah, diet di sini itu aturan makanan khusus untuk kesehatan yang dilakukan dalam petunjuk dokter atau konsultan Pak. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini ada tujuan dietnya Pak. Bisa dibaca apa ya? Yaitu menghindari katabolisme berlebihan, lalu ada mencapai status gizi yang optimal. Lalu di sini ada nutrisi pasien hemodialisa, yaitu nutrisi untuk Bapak ya Pak ya. Yang pertama itu ada protein. Proteinnya yang cukup itu sekitar 1 sampai 1,2 gram per kilo berat badan. Lalu ada di sini ada natrium Pak. Natriumnya tapi di sini harus dibatasi ya Pak ya. Di sini ada tips mengurangi garam atau natrium, yaitu gunakan garam sedikit mungkin dalam masakan ya Pak ya. Lalu pilih makanan segar bukan kemasan karena yang sudah diawetkan itu biasanya ada natriumnya juga Pak. Lalu yang ketiga, nah Pak selanjutnya ini ada cairan ya Pak. Di sini saya menyediakan tips untuk mengontrol asupan cairan kepada Bapak. Yang pertama itu rencanakan minum pembagian minum ya Pak dalam sehari. Lalu gunakan gelas kecil untuk minumnya sedikit-sedikit gitu ya Pak ya. Lalu ada catat cairan yang masuk ke dalam tubuh Bapak dalam seharinya ada berapa. Lalu di sini ada kalium Pak. Itu kalium itu harus sedikit dibatasi ya Pak ya. Seperti makan bayam, durian itu harus dibatasi ya Pak ya. Lalu di sini ada makanan yang dianjurkan. Nah ya Pak ya, bisa dilihat di sini ada makanan yang dianjurkan seperti sumber karbohidratnya itu bisa nasi, bihun, mie, jagung, roti itu bisa untuk Bapak ya Pak ya. Lalu ada sumber protein hewaninya, telur, susu, daging, ayam dan juga ikan. Lalu ada bahan makanan pengganti protein hewani itu seperti tahu, tempe, susu kedelai juga bisa ya Pak Bapak untuk konsumsi. Nah di sini ada sumber lemaknya Pak. Itu seperti minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai itu bisa kok Pak ya. Lalu di sini ada sumber vitamin dan juga mineral. Dan selanjutnya di sini ada bahan makanan yang dibatasi Pak. Seperti materi yang sebelumnya tadi kan saya sudah sampaikan bahwa yang makanan tinggi natrium itu harus dibatasi, makanan tinggi kalium itu harus dibatasi. Nah, di sini ada contoh makanan tinggi kaliumnya seperti bayam, daun singkong, leci, buah pisang, buah durian itu harus dibatasi ya Pak ya. Dan di sini juga ada hindari atau batasi makanan yang tinggi natrium. Itu seperti penyedap rasa itu harus dihindari ya Pak ya. Terus makanan-makanan yang diawetkan itu juga harus dihindari. Sudah Pak, saya telah selesai menjelaskan materinya. Sebelumnya apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Apakah saya perlu untuk melakukan diet? Nah, diet di sini tuh seperti makan makanan enaknya harus dibatasi ya Pak ya. Seperti tadi makan buah durian itu juga harus dibatasi. Dietnya seperti itu ya Pak ya, bukan diet khusus yang tidak boleh makan ini itu ya Pak. Nah, apakah ingin ada yang ditanyakan lagi Pak?
Sudah cukup. Baik Pak, sebelumnya sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya dulu nih ke Bapak, apakah Bapak masih ingat atau tidak ya dengan apa saja sih makanan yang dianjurkan kepada Bapak? Bisa disebutkan minimal 3 saja Pak. Yang mengandung karbohidrat, Mengandung karbohidrat itu seperti apa ya Pak ya? Disebutkan 2 saja tidak apa-apa. roti, Iya betul. dan nasi. Nasi, iya betul Pak. Lalu ada lagi Pak sumber-sumber proteinnya Pak, bisa disebutkan minimal 2 juga tidak apa-apa. Seperti telur, Betul. daging, Iya betul ya Pak ya. Lalu Bapak bisa sebutkan makanan yang dibatasi atau dihindari Pak, yang mengandung natrium, yang tinggi natrium itu seperti bahan-bahan pengawet ya Pak ya, makanan yang ada pengawetnya itu dibatasi atau dihindari. Lalu ada lagi Pak? Ya. Maaf ya Pak ya, ada satu lagi, dan di sini kan tadi sudah saya jelaskan, itu ada makanan yang tinggi kalium seperti bayam, buah durian, pisang, itu harus dibatasi ya Pak ya makannya. Sudah Pak, apakah ada lagi? Sudah cukup. Ya terima kasih ya Pak ya atas waktunya, karena Bapak telah meluangkan waktunya untuk saya. Sekian dari saya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.